Rasulullah itu sudah pernah dawuhi, afdhalu a'malil ibadi idkhalu sururi fi qulubil mu'minin. Sebaik-baiknya amal seorang hamba bisa membuat orang lain bahagia. Bisa bikin orang lain bahagia. Tidak mungkin nih. Aku delok kowe kerja ke aku kalau tidak. Aku tidak punya. Dalam pikiranku tidak ada kok kowe kerja benar-benar bantu aku kok aku enggak mikir kowe kok tak boleh panganan tidak ada. Aku kadang gua ini sik ngurus tamu tak celuk kowe ini sampean gawe iki. Makanan untuk anak-anak kita. Pak Yai selalu menghargai setiap hasil karya santri, sekecil apapun. Kenapa? Imam Syafi'i itu dulu menghargai. Imam Syafi'i itu pernah tongkatnya terjatuh, diambilkan oleh seseorang. Padahal seseorang itu seorang pemurung. Apa yang diberikan oleh Imam Syafi'i sebagai hadiah? 1 kantong uang. Satu riwayat 1 kantong uang dirham. Satu riwayat bukan dirham tapi dinar diberikan. Padahal apa sih berarti jiko tongkat? Semua orang mungkin bisa. Tapi Imam Syafi'i melihat sebuah ketulusan dikasih. Pak Yai itu melihat kami itu tulus, kok ini bantu bengi-bengi ngecor. Kalau tidak tulus nggak mungkin bengi-bengi ngecor. Kalau bengi Pak Yai tidak keluar, Pak itu sudah saking capeknya. Aku ketuluan. Jadi kalau aku nggak betul, aku sudah saking capeknya ngobati sendiri. Kadang alihkan meriang, kadang maskor meriang. Pak Yai ngobati dewi. Pernah 3 hari ngobati dewi aku. Jika lape ngecornya aku bengi nggak, saking capeknya aku ketiduran. Tidurku yang aku bengi tani. Tak buka langkah kita buka kecil gak enak. Kasihan anak mereka semua. Itu aku mau bengi-bengi ini jam 2 aku betul. Tak perlu bocah sini. Wah berarti bocah gak enak apa enak mana. Itu aja Pak itu menyesal. Aku esok keturun bocah aja gak domen. Pak Yai selalu menghargai hasil karya. Karena ketika kamu tidak tulus tidak mungkin bisa macam. Orang mungkin kok merasa gitu. Itulah hasil karya. Aku diajari seperti itu. Mbah Ampel, Mbah Kalijogo sebagai wali songo biyen kuwi ngajari anak muridé kabeh. Mbah Ampel ki ndek murid Raden Patah, Sunan Bonang, Sunan Derajat, ndek murid Bathara Katon. Ndek murid pirang-pirang iki diajari. Paling pertama yang diajarkan Mbah Ampel adalah welas asih. Kenapa Islam menyebar di tanah Nusantara begitu cepat? Yang diajarkan beliau adalah welas asih. Mbah Sunan Kalijogo itu sampai wani jiku barang-barang Kadipaten Tuban bapak ini kan Tumenggung Wilotiko Adipati Wilotiko. Satu riwayat iku baik bapak Aryo Tejo dijikui jagunge dijikui parine duwe ning kampung-kampung sampai rela diusir dari keraton. Kalau saking hasil pada masa sampai Mbah Kalijogo itu sebelum jadi ditunjuk sebagai wali sampai jadi berandalan begal yang disebut Brandal Lokajaya. Begal wong parti begal sing dibegal wong sing sugih-sugih dibagi karena saking merasa. Dan yang diajarkan Mbah Kalijogo yang paling membekas adalah welas asih. Pak Yai ngobati tidak pernah memandang kusubih, melarat, hidup, budak, Islam dan makan. Kenapa? Kue kudu iso untuk welas asih. Itulah didikan-didikan para wali-wali biyen. Kita nengok kalau Islam cepat menyebar. Pertama cara didik adalah welas asih. Siapapun nak welas asih, wong bener ora. Kue iso welas asih harus dhewe dadi welas asih karo santri-santri sama. Ning pondok temanina kenapa? Karena welas asih. Apa sebetulnya? Kan orang itu makan kan gak apa-apa. Bapak itu makan itu salah bilang aja. Mbak itu makan ya 3 sendok. Sedang masak itu kadang 2 gelas 3 gelas. Tentu nasi sisa. Bocah ngecor, gua ambil nasi. Bong santri itu mayar. Pak Yai kan juga jadi santri. Mangan sego karo sambel aja enak, bener gak nih? Kok kemana kok sego kok campur mie, super mie, indomie ki anget-anget ki eneng iwak putih. Seneng gak kira-kira? Itu nikmat luar biasa. Nasi sama godong puding dikulo kue sambal terasi itu sudah nikmat. Santri seperti itu.
Pak Yai itu kan nyantri toh, aku santri toh. Aku itu bukan Gus, bukan lora. Wah, aku kira nggak punya nasab, nggak punya derajat. Tapi siji, aku ketika berguru kepada seorang kiai, aku saking ngawal opos didawuh. Aku kan poso ya, aku kan maca turu ya, kon bulan hebat, ngalor gitu. Tapi kembali, krono santri, aku ngerti betapa sulitnya menjadi seorang santri. Aku mondok menipok, sengorai hubungan famili darah kan. Bahasane ini bukan bahasa. Aku wong Jawa petak lahir ning Lampung. Jawa ini Jawa Japung, Jawa ora Jawa. Dia ngomong bahasa halus ora. Kok mondok ning pondok Kedlo ya kan bahasanya beda. Tapi aku mengikuti, aku harus bisa. Kenapa? Translate-nya harus bisa. Nak mondok ning sik dulur sik ben. Mondok sik ning ngene dulure sik ben. Nah, Pak itu mondok meninggung aku enggak mengenal satu. Di situ betapa sulitnya santri. Kadang menghadapi cobaan delok ning kanca, cara bahasa saiki dibully kanca. Lho nak aku dibully biasa. Kenapa? Ngaku rumong aku iki miskin. Sarungku sarung Al-Majawi. Di saat itu kanca-kancaku sarungnya sudah BHS. Mumtaz Lamiri, sarungku Al-Ajali. Kalau Al-Jamali regane 5.500, Al-Majali 7.500. Nak sing Al-Jamali kuwi nak keneng dienggo susu ngluntung dulu. Bosan dienggo kasar kaya kulit kayu. Apa aku belum? Apa dalam hatiku nyaci wong tuwa tidak? Ini takdir. Aku terlahir dari keluarga yang kekurangan. Di situ memotivasi. Pak Yai itu dia nggak berpikir deh, aku udah tinggi tidak. Aku pikir aku jadi orang tidak. Muka aku jadi tidak. Ini aku nyantri, aku harus melakukan apa yang saya lakukan sebagai santri. Yes ngaji, tak nurut apa dawuhmu. Nurut apa dawuhmu. Wis gitu. Kenapa? Guru juga ngajari engko nak wae sugih mesti sugih. Tapi nak wae sugih ora sugih. Nak wae sugih wong ping dagang ning warung buka ruko yo sugih, wae sugih. Tapi nak wae sugih takdir wong ora sugih balung-balung cilik. Walaupun kerja sampai ke Korea Utara malah mati kan. Karena balung cilik. Ini pelajaran. Nak wae sugih nah ayah rasuki jadi santri pertama ikuti dawuhnya, jangan berkecil hati, bikin orang lain bahagia. Kalau santri dia caranya Pak Yai itu senang. Nah pihaknya ya cara santri itu senang, melu ya senang nih pondok. Coba kita dulu perjuangannya Pak Yai. Di sela-sela Pak Yai ngopeni tamu obat, Pak Yai harus ngaji kita. Kenapa? Karena itulah tanggung jawabku sebagai guru. Aku juga ngimami 5 waktu. Belum tentu pengasuh pondok yang liya gelem ngimami 5 waktu. Kadang maghrib atau isya atau kadang ku suwi mantuni, kadang dhuwur ku ustadz, asar ku kadang kepala sekolah. Lepas kan 5 waktu gimana? Bukan Pak serahkan enggak. Karena Bapak itu ngerti karaktermu. Kamu nak sengime Pak Yai gelem aku, nak sengime itu Pak Yai jarang gelem aku. Jaga itu hal sengime kangkai foto aku mau nyolong lebih bareng aku. Jadi dalam hati koyo hamba. Tapi ketika Pak Imam walaupun penunjukan solusi Pak Imam, maka para santri belajar seperti itu. Tugasmu mesti tok santri belajar sebentar bentuk karaktermu tadi wong sol. Perkara pinter kuwi nomor sekian. Pak Yai juga tidak kepingin kok, tidak harus mengharapkan itu jadi pintar tidak. Sementing kowe gelem dadi wong aktif, wong becik, wong saleh. Ngaji itu kok kudu fasih, kaya ngarep juga tidak. Aku juga memahami kowe. Alhamdulillahirabbil alamin aku ya kemampuan. Apa kowe ora iso ngaji tak duwe tidak? Sama aku.
Sepenting belajarlah menjadi orang baik. Karena kalau jadi orang jelek gampang, mau jadi orang jahat gampang, bener kan? Yang susah ini jadi orang baik. Maka belajarlah menjadi orang baik. Belajarlah menjadi orang baik. Karena jadi orang jelek itu jadi orang jahat itu gampang. Carilah kawan sahabat sebanyak-banyaknya. Karena nyari musuh itu gampang. Kowe mlaku-mlaku ngwak-waki langsung wong lewat park diduli raya sing musuh. Tapi nyari sahabat ini tidak mudah. Sahabat juga itu tidak sama dengan kawan. Konco karo sahabat beda. Konco kowe gelem nyedek nak dhewe duwe duit. Nah sahabat kita akan dekat dikala suka dan duka. Buat susah ku konco. Jadi santri setia hati. Rumongso kita ini santri. Bodoh-bodoh ngerti Pak. Amali santri. Berlaku lain. Karena diboleh apa? Orang yang itu kok barok. Jadi sama-sama belajar. Pak Iyo belajar, aku yo belajar. Aku darani, Pak Iyo wis ngaji kitab. Aku kan ngaji kitab yo belajar. Ya orang yang santri gak boleh ngaji kitab ya apa terserah. Berarti tidak butuh ilmu. Aku ngaji kitab karena aku belajar. Nah, aku nggak ngaji kitab kok hal itu. Butuh ilmu tak boleh bertahun-tahun kok tak jadi lupa. Mungkin tapi ini kan sama dengan komunikasi. Dewi pinter bahasa Inggris tapi nggak pernah dipakainya, nanti lama-lama lupa. Kita pinter bahasa Arab tapi nggak pernah dipakai, lama-lama lupa. Aku ngaji kitab ya kalau belajar, semua belajar. Tak cari sambil belajar sambil mengajar, sambil belajar. Itulah santri. Maka puasa ini karena kamu juga 2 kali belajar dari wong dan belajar dari wong peduli kepada sesama. Gitu dulu Pak Yai. Walaupun aku jubahan sorbanan ini, ketika aku ngobati aku nggak tanggung, aku mending kausan. Kenapa? Nah aku ngobati ini ki setelnya ini, ya aku ngerawani ngobat berobat. Tuh harap gue tebung isin Pak Yai. Sebetulnya ada perlunya apa? Dulu Pak Yai. Tanganku ki linu tolong diobati, peti apa nggak sorbanan? Istilah pemene kok wedo amin. Apa ini Pak Yai? Ada cendolan payudara, ya rawannya ya dulu. Makanya aku ketika ngobati mending aku kausan. Aku ya jubahan, teko omah jubahan. Tapi ketika berbuat tak coba jubahan. Supaya apa? Orang itu lebih mudah berkomunikasi. Wong kuwi gampang. Kenapa kok? Karena orang kadang mau masuk itu ada yang segar, ada yang malu, ada yang gak berani, itu macam-macam tipenya. Wong banyak tetangga ke sini kalau mau nemui aku sih jalur diterki si A si B. Digolek wong jero aku tak jadi wong dalam lah. Kenapa padahal? Pokoknya sekitar kayak duit, sampai terkait duit. Aja memiliki isi duit sih mau. Emangnya aku memalukan bukan? Enak tekani. Ya sampai kok jalur terkait duit ini. Aku nyokor. Dan aku juga tenang gak usah khawatir. Aku sudah disuntik anti rabies. Bukan hanya divaksin corona, anti rabies. Gak khawatir tak copot. Kedua nih, untuk tarik kuis tak goblok bisa. Aku gak bakal saudara sampai ini gak perlu takut. Ada yang kesini, sungkan Pak yang kesini. Emangnya aku opo? Emangnya aku pilih-pilih tamu? Tidak. Pak yang tidak pernah pilih-pilih tamu. Semua tahu berarti. Kenapa kadang Pak di luar saja? Ini aku sesek. Tak dua nanti. Aku sering mengatakan kepada tamu, kalau Bapak mau diobati saya, nanti di dalam. Tapi silakan antri ya. Nanti sesuai dengan urutan. Tapi itu obati. Siapa yang ke dalam pasti tak obati. Bukan pasti tak obati. Tapi yang penting aku mencintai umat. Tamuku itu adalah umat yang ada Nabi sedikit. Ulama itu disebut warasatul anbiya, itu warisi umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu mau meninggal sedih ngomong umati. Umatku. Itulah yang dititipkan Rasulullah kepada para ulama. Umati. Ya wewe. Makanya ketika seseorang jadi ulama, jadi kiai sebagai warasatul anbiya, harus sayang sama umat. Kalau ada kiai itu nggak sayang sama umat, itu bukan kiai. Harus sayang. Coba. Kiai harus sayang sama santri. Sopo yang lebu, kok ingin ketawa? Enggak kan bocah ming lewat aja ini. Kenapa itu gue pelajaran satu santri? Oke. Abdul Ahmad Ibadi idkhalus sururi fi qulubil
Sebaik-baiknya amal hamba membuat orang lain bahagia. Paham nih? Paham? Paham?